teknologi keuangan startup perusahaan rintisan, kemudian teknologi keuangan seperti pembayaran, pinjaman, dan pasar modal. Kemudian ada teknologi developers, yang mana perkembangan teknologi itu seperti yang kita ketahui itu perkembangan media sosial. Kemudian ada government, itu ada pemerintah. Di sini pemerintah menggunakan teknologi informasi pada bidang keuangan dalam regulator keuangannya. Kemudian ada financial customer, yang mana itu adalah konsumen keuangan. Konsumen keuangan ini memakai informasi keuangan yang dihasilkan misalnya perorangan ataupun organisasi ataupun suatu organisasi. Kemudian ada traditional financial institution, yang mana lembaga keuangan tradisional merupakan perusahaan keuangan tradisional terdiri dari perusahaan pialang, saham, dan pemodal ventura. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gita. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 5, yaitu terkait proses penggunaan teknologi informasi pada bidang keuangan di perbankan khususnya. Nah, di hasil PPT kami sendiri sudah kami jelaskan, ada semacam grafiknya atau bukan semacam tabel. Yang pertama itu ada users atau pengguna, terus ada input, ada proses, dan juga output. Nah, biasanya users atau pengguna ini itu melakukan penginputan baik itu data ataupun pelaporan hal yang sebagainya terkait economics, peristiwa ekonomi yang ada di perbankan, dan tingkat keuangan yang sudah seharusnya dilaporkan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya proses. Proses ini biasanya para karyawan melakukan penginputan data terkait apa yang sudah dijelaskan. Dalam proses ini biasanya para karyawan atau para kinerja itu melakukan collecting atau mengumpulkan baik itu data ataupun laporan-laporan yang dibutuhkan biasanya dalam aktivitas operasional bank. Nah, yang kedua itu ada melakukan pengukuran, terus yang ketiga menyimpan atau storing, yang keempat itu ada analyzing atau melakukan analisis, reporting atau melaporkan, dan managing dan mengelola setiap keuangan yang ada di pada perbankan. Selanjutnya itu ada output. Output ini semacam pengeluaran. Pengeluarannya terjadi pada sistem perbankan, yang khususnya pada sistem komputer ini biasanya melakukan special report atau laporan khusus. Terus ada yang namanya product cost atau biaya produk, terus customer cost atau biaya pelanggan atau konsumen, terus ada budget, anggaran. Nah, selanjutnya selain anggaran ada juga yang namanya performance report atau laporan kinerja. Terus ada personal communication atau komunikasi secara pribadi. Nah, dalam proses penggunaan teknologi informasi pada sistem perbankan ini biasanya dalam lingkungan ekonominya yang dihadapi perusahaan itu semakin meningkat, dan biasanya di era globalisasi sekarang itu menuntut perkembangan teknologi informasi yang inovatif dan juga relevan terhadap kinerja karyawan ataupun perusahaannya. Nah, terdapat kedua kemajuan yang signifikan yang berhubungan dengan teknologi informasi pada bidang keuangan. Yang pertama itu terkait penggunaan teknologi komputer, ketersediaan peralatan, dan juga lain sebagainya, seperti halnya penggunaan software dan paket-paket grafis lainnya yang memudahkan kinerja. Oleh karena itu, penggunaan sistem teknologi informasi pada perbankan khususnya itu sangatlah penting di era globalisasi seperti sekarang. Karena apa? Ketika sebuah perusahaan atau perbankan gagal menerapkan teknologi dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan atau perbankan tersebut akan kesulitan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang di luar sana yang mungkin memiliki kemampuan baik itu fasilitas juga yang bisa menerapkan teknologinya dengan baik. Oleh karena itu, menurut saya pribadi juga teknologi informasi ini sangat mempengaruhi kinerja dan daya saing di luar sana untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas sebuah perusahaan ataupun perbankan tersebut. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan-rekan saya, Padi Asapa dan Rosalinda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Irfa Anggita, yaitu aplikasi sistem keuangan Bank Syariah. Sebagai lembaga keuangan yang turut berperan aktif dalam sistem perekonomian negara, Bank Syariah memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama sebagai manajer investasi, yang kedua investor, yang ketiga penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, untuk yang keempat pengembangan fungsi sosial. Yang selanjutnya ada murabahah dalam perbankan Islam. Murabahah dalam perbankan Islam didefinisikan sebagai pembiayaan yang berbentuk jual beli antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan menambahkan suatu markup atau margin keuntungan. Dengan kata lain, penjual barang dari bank ke nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit. Dalam perbankan syariah itu sendiri ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah investasi. Penjelasannya, yang pertama murabahah modal kerja. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Yang kedua, yaitu murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama, dan biasanya pembiayaannya di atas 1 tahun. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kami yang berjudul pengaplikasian murabahah dalam perbankan syariah. Yang pertama itu murabahah dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan dalam perbankan syariah, yaitu murabahah modal kerja dan murabahah investasi. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, murabahah modal kerja itu adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang dari transaksi tersebut. Kemudian bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama antara penjual suatu barang dengan harga dan modal ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, dan biayanya ditangguhkan di bawah 1 tahun. Kemudian murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama, dan biasanya pembiayaannya di atas 1 tahun. Kemudian ada bentuk murabahah dalam perbankan syariah. Ada 8. Yang pertama itu yang bentuk pertama itu terjadinya kesepakatan antar pihak klien yang ingin membeli barang dan pihak bank yang mempunyai barang dan ingin menjualnya untuk melakukan transaksi jual beli dengan harga pembelian awal, dan pembayarannya dengan cash atau kredit tergantung kesepakatan di awal. Kemudian ditambah margin sebagai keuntungan pihak bank. Kemudian ada pihak kedua, yaitu pihak klien meminta bank untuk
membelikan suatu barang dengan sifat tanda dan harga yang telah ditentukan. Kemudian ada bentuk ketiga, yaitu bentuk yang klien meminta pihak bank untuk membelikan suatu barang dengan sifat kemudian tanda dan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak klien, dan klien berjanji akan membeli barang tersebut apabila telah datang secara angsuran ditambah margin untuk pihak bank. Kemudian ada pihak keempat, yang mana bank membeli barang yang biasanya dibutuhkan pasar atau karena ada permintaan dari salah seseorang relasi bank setelah transaksi pembelian sempurna. Kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada relasi yang memasarkannya atau kepada siapa saja yang mau membelinya dengan cara murabaha. Kemudian ada bentuk kelima, yang mana pihak klien meminta bank untuk membelikan barang dengan sifat tanda dan jumlah yang telah ditentukan, dan pihak nasabah berjanji akan membeli barang tersebut dengan cara angsuran. Kemudian ada bentuk keenam, yang mana khusus kepada barang import, pihak bank dan pihak klien telah sepakat melakukan transaksi jual beli, dan transaksi tersebut dilakukan ketika barang pemesanan masih berada di tempat pabrik dan belum dikirimkan ke tempat pihak nasabah. Kemudian ada pihak ketujuh, yang mana klien menghubungi pihak pabrik yang berada di luar negeri secara langsung untuk mengirimkan barang yang dibutuhkan atas nama bank. Kemudian ada bentuk kedelapan, yang mana yaitu pihak bank menyuruh relasinya untuk membelikan barang tertentu untuk bank dari pasar dadakan atau musiman. Kemudian ada keunggulan transaksi murabaha. Murabaha mempunyai keunggulan dan keuntungan. Yang pertama itu keuntungan yang akan diperoleh pihak bank lumayan dan masuk akal. Kemudian bentuk transaksi ini relatif sederhana. Kemudian cara murabah ini cocok untuk menjadi alat kredit perusahaan komersil atau aktivitas perdagangan. Kemudian hal yang lebih penting adalah bahwa persaingan real dan sesungguhnya antara kedua bank terletak pada kemampuan dalam mensuplai dan membantu aktivitas ekonomi jangka pendek. Kemudian banyak pihak nasabah ketika bekerja sama dengan bank syariah lebih tertarik kepada praktek murabaha daripada praktek lainnya seperti musyarakah. Kemudian minimnya resiko dalam investasi murabaha. Kemudian dengan adanya penglokasian dana bank Islam pada investasi murabaha. Kemudian ada hukum murabaha perbankan dalam persepsi syariat. Yang pertama adalah janji pihak nasabah untuk membeli, yang dikenal dengan istilah permintaan atau permintaan untuk membeli. Kemudian ada kedua adalah janji pihak bank untuk menjual. Kemudian ada mekanisme praktek murabaha, ada 3. Di sini ada fase studi kelayakan, ada fase pelaksanaan atau pemberian dana, dan fase pengontrolan atau evaluasi. Kemudian ada uang muka. Di dalam jual beli, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan dan merupakan bagian dari pembayaran hutang jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut. Kemudian biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Kemudian ada jaminan dalam murabaha. Bank diperbolehkan meminta jaminan dari nasabah dan menyuruh nasabah untuk
mempersiapkan jaminan yang bisa dipegang. Kemudian ada diskon dalam murabaha. Dalam jual beli murabaha, lembaga keuangan syariah mendapat diskon dan supplier. Harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Karena itu diskon adalah hak nasabah. Kemudian ada potongan pelunasan dalam murabaha. Jika nasabah dalam transaksi murabaha melakukan pelunasan pembiayaan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Kemudian ada hutang dalam murabaha. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabaha tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Kemudian ada penundaan pembayaran oleh nasabah mampu. Penundaan pembayaran dengan sengaja oleh nasabah atau klien yang mampu tidak dibenarkan, dan lembaga keuangan syariah atau bank berhak memberikan sanksi terhadap nasabah mampu yang nakal tidak mempunyai etikat baik. Kemudian ada makruf dalam murabaha. Apabila nasabah melakukan kerjasama murabaha dengan bank Islam mengalami kebangkrutan atau pilot, maka bank untuk menangguhkan hutangnya hingga dia mampu membayar kembali atau sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian ada resiko dalam murabaha. Di sini ada 3. Yang pertama ada resiko yang terkait dengan barang, kemudian resiko yang terkait dengan nasabah, kemudian ada resiko yang terkait dengan pembayaran. Kemudian ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam operasional murabaha. Wajar ya apabila banyak perspektif negatif yang ditujukan oleh masyarakat awan kepada bank syariah. Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan murabaha. Pada umumnya mereka mengatakan operasional bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja jika bank konvensional menerapkan sistem bunga, maka di bank syariah berubah dengan istilah margin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.